Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadzati Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jumlah khususan ila ruhi Kiai Haji Muhammad Irfan Ihsan Pesantren Krian. Jumlah khususan ila ruhi Bayi Hasan Hussein Jerme Warabuti Gresik. Khususan ila ruhi Bayi Sahlan Sitorang Krian. Khususan ila ruhi Bayi Syarif Pasuruan. Khususan ila ruhi Kiai Haji Hasim As'ari Sepuhi Rong Jombang. Khususan ila ruhi Mbak Khalil Bangkalan. Khususan ila ruhi Mbak Samsudin. Wa ila arwahi min jamil kukur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah astaghfirullah al-azim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nomor siji malaikat Jibril.
Israfil. Nomor berapa malaikat Israel. Nomor 5 malaikat Munkar. Nomor 6 malaikat Nakir. Nomor 7 malaikat Raqib. Nomor 8 malaikat Hadid. Nomor 9 malaikat Malik. Nomor 10 malaikat Ridwan. Asma kabeh akeh 10. Kita kabeh wajib weruh. Nomor 1 kitab Taurat. Kagungane Nabi Musa. Nomor 2 kitab Zabur. Kagungane Nabi Dawud. Nomor 3 kitab Injil. Kagungane Nabi Isa. Nomor 4 kitab Al-Quran. Kagungane Nabi Muhammad. Adam Idris Nuhud. Saleh Ibrahim Lot Ismail. Ishak Yaqub Su'aib Harun. Musa Dawud Sulaiman. Yusuf Dzulkifli Ilyasa. Ayyub Yunus Zakaria. Yahya Isa Asma kabeh akeh selawe. Wujud hitam baqa mukhalafatu lil khawadis. Iyamuhu binafsihi. Wahdaniyat qudrat iradat. Ilmu khayyat sama basar. Kalam qadiran muridan alimah.
sirah mutakaliman. Para jamaah, ini adalah minggu kedua, makanya hafalan wajib. Kalau kemarin minggu pertama, terus yaitu istighosa. Besok minggu ketiga istighosa. Minggu keempat yaitu hafalan wajib atau bisa diganti dengan membaca surat Yasin atau surat Waqiah atau membaca tahlil. Itu adalah waktu yang saya canangkan. Minggu pertama jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 7 itu terhitung minggu pertama. Lalu minggu kedua tanggal 8 sampai tanggal 15. Minggu ketiga halaman 16 sampai halaman minggu ketiga sampai 16 sampai tanggal 23. Adapun tanggal 24 sampai 31 itu adalah minggu keempat. Bapak Ibu semuanya, untuk perubahan jadwal bahwa untuk khataman ke depan 2024 baik itu bulan Januari, bulan Juni ya, bulan Juni atau bulan Desember, itu difokuskan ujiannya di lembaga satu, tidak di luar kota, sesuai dengan usulan jamaah, usulan keluarga, dan juga risiko saya di perjalanan. Jadi untuk ujian Ma'rifat ke depan difokuskan pada lembaga satu di pusat. Adapun barangkali orangnya terlalu banyak, saya jadikan 2 gelombang. Itu adalah pemberitahuan sementara, kurang jelasnya insya Allah nanti saya tunjang dengan SMS pada WA. Materi awal adalah kalau tidak gaib. Silakan untuk jamaah YouTube. Saya sekarang ada di cabang 10, yaitu Waru Sidoarjo. Halaman berapa? Untuk jamaah YouTube tunggu sebentar karena masih mencocokkan halaman supaya ngaji ini nggak kelewatan. Halaman 3, nah ini benar ini. Halaman 3. Halaman 3 yang mana Bu? Oh iya. Untuk cabang 13 YouTube kita bersama dengan Waru ini. Lihat halaman 3 kalau tidak gaib, yaitu kalimatnya yang bawah, paragraf yang ketiga. Memang letak kebodohan manusia itu punya Tuhan, tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Itu namanya bodoh. Karena memang bodoh itu kriterianya hanya satu, punya Tuhan tidak tahu kepada Tuhannya, duwe pangeran karo pangeran. Ya termasuk orang-orang yang gak ada greget, gak ada niat sama sekali hidup di dunia ini bagaimana tahu Allah. Ya orang-orang seperti itu. Tapi orangnya pinter,
Lah kok bodoh? Pinter itu urusan otak. Kalau ngerti itu urusan akal. Makanya kalau pinter kebalikannya adalah goblok. Kalau ngerti keburukannya, kebalikannya ya, kebalikannya itu adalah bodoh. Lebih pangkat orang goblok daripada orang bodoh. Ngajinya harus milah, yaitu namanya memilih dan memilah. Saking tidak tahunya kepada Tuhannya, akhirnya hukumnya adalah bodoh. Punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya, dikira Tuhannya itu adalah tulisan Allah. Tulisan itu makhluk kok. Tulisan itu adalah Al-Kaun. Tulisan itu adalah Hawadis. Makanya tulisan Allah tidak boleh disembah, karena itu bukan Tuhan, tapi namanya. Lah setiap nama harus punya, yaitu yang punya nama. Setiap jeneng mesti ono sing duwe jeneng. Tapi kita nggak boleh nyembah Allah, nggak boleh, karena lafaz Allah, tulisan Allah, suara Allah itu adalah makhluk. Menurut tatanan tauhid itu bukan Tuhan. Yang menjadi Tuhan itu adalah yang punya lafaz Allah. Berikutnya adalah padahal bukan. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu sebuah nama. Enggak, sebuah nama. Setiap nama pasti ada yang punya nama, ada yang punya. Meja, nama. Mana yang punya nama meja? Nah ini. Dinding, nama. Mana dindingnya? Buku, nama. Mana bukunya? Nah ini. Setiap nama pasti ada yang punya nama. Lah orang-orang itu tahu nama Allah, tapi tidak tahu mana ya yang punya nama Allah itu mana. Akhirnya dihukumi bodoh, punya Tuhan gak tahu kepada Tuhannya. Insya Allah jelas. Pelajaran tauhid itu gak remeng-remeng. Jelas. Tidak ada membingungkan orang, tapi membina bagaimana menjadi orang yang sempurna, insan kamil, melek jobo, melek jero, mata kepala kelihatan zat Allah, mata hati kelihatan zat Allah. Itu namanya kalau orang Jawa mengatakan melek jobo, melek jero. Sekarang itu banyak orang yang hatinya itu buta, tapi mata kepala melihat. Akhirnya melihatnya ya kelihatan ini, itu kambal, itu meja, itu HP, itu tisu. Kelihatannya seperti itu. Tidak kelihatan adabnya tisu, tidak kelihatan adabnya meja, tidak kelihatan adabnya buku, seperti itu. Makanya orang yang nggak tahu dirinya berarti nggak punya Tuhan. Kalau tahu dirinya baru punya Tuhan. Ya mungkin punya hantu, tidak punya Tuhan tapi punya hantu. Ya, kita itu bukan apa-apa kalau seperti itu. Tandanya manusia itu ya, tandanya manusia itu
Manusia itu tidak tahu Tuhan, itu namanya manusia. Kalau tahu bukan manusia, tapi adalah abdun. Abdun itu namanya kawula. Nek kawula artine wis ketok Allah, nek menungso artine buta. Orang buta itu bukan mata kepalanya, tapi adalah mata hati. Itu adalah yang dinamakan orang bodoh. Lalu mana yang punya nama itu? Dan untuk mengetahui yang punya nama itu, alatnya adalah mutakot seket di atas. Mutakot seket, memang 50. Mutakot seket nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Menurut aturan mukasabah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi selamanya sampai kiamat. Mau atau tidak mau, nerima atau tidak nerima, pokoknya 50. Di samping kebodohannya juga sombong di hadapan Allah sebab tidak mau mengkajinya. Karena bertauhid itu adalah perintah Allah, tapi dia atau mereka tidak mau melaksanakannya. Padahal itu Allah yang memerintahkan. Keingkaran dan kesombongannya di situ memang manusia itu di hadapan Allah. Apalagi Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas tidak pernah mengatakan jika Allah itu gaib, tidak pernah. Kalau ada kata-kata yang menggaibkan Allah, silakan dibawa ke sini. Paling-paling orang-orang dalilnya ini loh dibawa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat nomor 3. Biasanya itu yang dibuat dalil oleh para dai sebelum kedatangan ilmu tauhid. Sekarang tauhid nayang di mana-mana. Pengumuman bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu mengarahnya kepada yang gaib. Kalau Allah itu hakul mubin, kalau malaikat gaib, setan iblis gaib, surga neraka gaib, karena dibicarakan barangnya tidak nampak. Kalau zatnya Allah hakul mubin, dibicarakan zatnya Allah jelas. Kalau orang mengatakan Allah itu gaib, gaib itu kan gak jelas. Berarti dia lah nyembah sing gak jelas lah. Nah, nyembah gak jelas. Nyembah sing jelas. Gak oleh nyembah gak jelas. Kalau dia mengakui bahwa Allah gaib, berarti nyembahnya gak jelas. Kalau gak jelas nyembah apa? Kurang-remeng. Silakan didengungkan, woro-woro, diberi pengumuman kepada siapa saja. Jangan takut kepada orang terhadap panjenengan ngaji tauhid. Saya yang jaga syariat. Ya, hakikatnya siapa yang jaga? Allah. Kira-kira Allah dekat dengan saya apa enggak? Kalau dekat, seandainya enggak dekat, masa kelihatan saya Pak Ibu? Itu omongnya mukasabah. Orangnya itu hatinya cerah. Karena Allah itu pertelo, jelas, nyoto, welo-welo. Welo-welo. Enggak welo-welo, masa bisa kita melihat ini dan itu, ini tisu, jelas.
Berarti Allah di sini ada apa enggak? Ada. Warnanya apa? Ada warna. Kalau tisu warnanya apa? Putih. Tapi Allah enggak ada warna. Jadi anak sampean cukup apa warna-warni. Enggak ada warna. Itu biasanya Bapak Ibu, para dai biasanya yang tidak kenal tauhid. Ini dalilnya Al-Baqarah ayat nomor 3. Makanya ini surat Al-Baqarah, surat binatang, surat sapi. Orang mengatakan Allah gaib, apa enggak sama dengan Baqarah? Umpama Baqarah itu nyindir sudah sapi. Jadi ngomongnya Allah gaib. Berarti tidak podo ambek. Mana orang-orang mau nyangkal terhadap ajaran tauhid? Nggak akan menang. Makanya saya pernah tentang tauhid berdebat dengan orang 16 di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian debat lagi lawan orang 44 tentang tauhid, parah pokoknya. Di Surabaya diantarkan oleh cabang 11 sebelum pindah ke KBD. Debat lagi lawan orang 7 takmir masjid Gresik. Tinggal 1 saya tunggu. Debat dengan orang 2 trek. Tapi kudu kiai tok. Nek ana rong trek ana sing duduk kiai gak tak layani. Saya kapok. Bisa sampean. Ini ada debat yo wani tutup gadek mangan, gadek ngombe 24 jam. Siap Pak? Siap sampai mati. Iya. Ya kapannya gak siap ngono jadi debat percuma sinaune gak tahu pura adik debat-debat. Ilmu tauhid gak kanggo debat. Sopo sing karo pangeran cek perlu pangeran. Saya pesan kepada semuanya, jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah. Azabnya di alam barzah, di alam akhirat nggak selesai-selesai. Terus diazab. Bagaimana Tuhanmu? Kalau kamu punya Tuhan, ceritakan bagaimana Tuhanmu di alam kubur. Gak bisa jawab, karo pangeran itu jawab apa-apanya. Iya. Ini ngaji bukan main-main. Ini ngaji masuk YouTube. Gak sembarang orang ini. Ayo dengarkan semuanya. Carilah kesalahan tauhid, tidak akan menemukan. Ilmu tauhid itu benar. Yang tidak benar itu buat resek dalam ilmu tauhid. Sejak Nabi Adam, iblis dan setan buat resek. Makanya Nabi Adam turun dari surga, diturunkan ke dunia gara-gara iblis membuat resek terhadap Nabi Adam, terhadap Allah. Akhirnya ya sampai turun ke bumi. Seandainya nggak seperti itu, jangan di surga sana. Di sini nggak enak memang. Malah umur ada itu baik. Jadi alam kedua, kalau di akhirat cuma. Jadi gaibnya kepada malaikat, kepada surga, kepada neraka. Wanita surga bidadari diomong bisa, tapi barangnya bidadarinya belum nampak, gak nampak. Itu namanya apa? Gaib. Jin diomong kene, barangnya gak ketok. Setan dibicarakan bisa, setannya gak kelihatan. Itu namanya gaib. Dididik seperti ini supaya jenengan tahu memang orang Islam yang benar itu adalah tahu kepada Tuhannya. Orang Islam yang gak benar itu orang Islam yang tidak tahu kepada
Tuhannya enak ambil ini. Nah, gitu. Apa saya ini diakhiri ya, aku coba tolong. Bisa diakhiri ya. Buat dia sampai ini. Masa dong, kok suruh nganget terus. Saya dalam buku, kan teman-teman ngono. Buat empong resikonya kayak ngono. Jadi tak kelamatan doang. Oke, kok rasanya kok kecewa ya. Itu adalah keterangan yang sebenarnya. Ke situ semua mengarahnya. Karena bisa dibicarakan, tapi barangnya tidak nampak. Tapi kalau zat Allah pasti nampak, jelas wujudnya, bukan Adam. Kalau Allah membuat semua itu tadi gaib, masa yang dibuat dengan yang membuat juga gaib? Kalau ada tukang membuat meja, masa rupa tukangnya sama dengan mejanya? Sangat tidak masuk akal. Demikian untuk waktu yang pertama adalah judulnya Allah tidak mungkin.